Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, sebelumnya kami mohon maaf ya jika kami telat bikin video, sebab ada masalah di server kami sehingga ada data-data kami yang sempat hilang ya. Tapi udahlah, kita lanjut aja ya. Seandainya saja PSSI itu milik pemerintah dan orang-orang yang ada di PSSI itu dipilih sama rakyat, mungkin bisa kali ya kita demo lagi ke PSSI. Tapi emang sayang banget PSSI itu milik klub dan milik FIFA, sehingga ya mereka yang ada di PSSI seolah apa ya, seenaknya ngebacot lah dan bikin huru-hara, dan seolah mereka tuh ngerasa aman. Ya aman lah, toh mereka dilindungin yang sama ya FIFA-nya. Padahal kami ini udah enak banget loh ngeliat orang-orang di PSSI. Dari zaman dulu ya, sebobrok-bobroknya PSSI dari zaman dulu, kita mungkin jarang banget ngeliat ada orang PSSI ini apa ya, sering banget ngebacot di media massa gitu kan, apalagi sampai nyalahin pemainnya. Ada sih sebenarnya orang-orang PSSI yang nyalahin pemain itu, cuman mereka biasanya ya udah itu urusan dapur PSSI dan pemain aja. Tapi kalau era sekarang ini kok sedikit-dikit di-upload, jadi dibahas di media massa. Ya siapa lagi kalau bukan si El Bacot Arya Sinulinga. Ya ini lagi viral nih, Arya Sinulinga versus Asnawi. Gara-gara bacotannya si Arya di podcastnya saat ngungkit-ngungkit lagi kekalahan Indonesia lawan Cina. Ini ya sama aja dia nyalain Sintayong ya. Padahal kan kegagalan Indonesia ke Piala Dunia bukan cuma gara-gara lawan Cina, tapi emang kesalahan mereka pilih Patrick Kluivert yang diungkit-ungkit lawan Cina. Ada masalah ruang ganti, pasti kita nggak segitu komposisinya lawan Cina. Benar ya? Nggak mungkin Jaijes diganti dari kapten. Kalau Jaijes boleh saya interupsi Bang? Ya. Setahu saya nih, Asnawi kan memang kapten utama Bang. Memang dia masih statusnya kapten utama setahu saya. Enggak, udah ganti. Nah terus Jaijesnya katanya yang ya udah si Asnawi aja yang kapten. Enggak, udah diganti sejauh. Makanya Jaijes yang kapten kan. Itu perubahan. Tom Hai nggak main. Banyak terjadi. Dan kayak JJ kan, Bang Harpa kan banyak gaul sama JJ ya. Dia nggak pernah ngomongin federasi. Dia selalu ngomongin masalah pemain dengan pelatih. Kan waktu itu kekalahan Indonesia lawan Cina ada dua orang yang disalahkan. Yang pertama adalah Sintayong, yang kedua Asnawi. Asnawi disudutin, disalahin, dijadain kambing hitam. Padahal kan kekalahan lawan Cina itu udah lama ya kan. Dan apa ya, siapa tuh? Kita sama-sama tahu lah siapa orang yang menyebarkan hal seperti ini. Ya si El Bacot ini. Coba kemain ini, coba kemain itu, apa itu semua utak-atik, itu nggak bisa gitu kan. Kan kita kehilangan opportunity itu. Nggak boleh main-main. Sangat tidak boleh main-main gitu. Nah sekarang dia bilang ngungkit-ngungkit lagi kenapa Sintayong kemarin pilih Asnawi sebagai kapten lawan Cina, dan dia bilang ada masalah di locker room. Padahal dia nggak ada di sana. Nah ucapannya ini tuh langsung disekak sama Asnawi dibantu sama JJ. Dulu kita sama-sama tahu lah ya, dia paling gencar tuh posting-posting katanya siap-siap penyebar hoak. Lah penyebar hoaknya adalah dia sendiri. Jadi seolah-olah ini bertolak belakang ya. Seperti yang kami bilang, mungkin pepatah mengatakan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya kita menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Yang busuk pasti akan tercium juga, dan ketahuan kan siapa yang busuk di sini. Ini orang bilangnya siap-siap penyebar hoak, nuduh orang pakai buzzer segala macam. Lah, dia sendiri yang nyebarin hoak. Bahkan Asnawi diserang sama buzzer tuh di akun Instagramnya. Lah, sekarang permasalahannya siapa tuh yang lagi berdebat sama Asnawi kalau bukan dia? Terus waktu itu sama-sama denger nih katanya. Ketum kan pernah bilang nih katanya, kalau ada mafia akan saya gigit. Lah gimana mau gigit wong
ketua mafianya mungkin dia sendiri. Apa orang-orang yang kayak gini yang pantas mengelola PSSI, mengelola timnas kita? Dikit-dikit ada yang kritik langsung disomasi, akan dilaporkan. Sekarang ngungkit-ngungkit permasalahan yang sudah, nyalahin orang terus, bukannya introspeksi diri gitu kan, bukannya mikirin gimana tuh timnasnya sekarang gitu kan. Ini kan bapuk di semua ajang, Piala Dunia ke laut, AFC tewas, AFF keok, SEA Games diobok-obok. Bukannya itu yang mereka benahi, malah sekarang bikin huru-hara, nyalahin pemain timnas. Aduh, gini amat ya ini PSSI. Kok ada sih orang kayak gitu? Ya udah, kalau kayak gini ya kami ucapkan selamat datang kembali era kegelapan timnas. Ternyata ketum yang awalnya dianggap sang pembawa kecerahan, ternyata justru menjadi sang pembawa kegelapan itu kembali. Buat Pak Iwan Bule, kami mohon maaf ya Pak, dulu sering banget mengkritik Anda. Pada akhirnya kami pun sadar jika Anda lah memang seorang yang pembawa kecerahan bagi timnas. Memang sayang banget ya waktu itu Anda dikepung orang-orang yang busuk ya, seperti sekjen Anda tuh Yunus Nusi. Ya sekarang terserahlah kami kerahkan pada Ultras Garuda tuh, gimana nasib timnas ke depannya dan PSSI. Kami mundur dulu ya, capek lihat tingkah laku orang-orang di PSSI sekarang. Tapi bukan berarti kami akan diem aja loh ya. Kami akan tetap pantau kalian dan akan kami bongkar semua kebusukan kalian. Buat Asnawi, semangat wih. Kami dukung perjuanganmu. Ayo kita bongkar kebusukan orang-orang di PSSI sekarang nih. Lanjut aja ya, inilah calon lawan Persib di 16 besar ACL 2. By the way, ACL 2 itu 16 besarnya kemungkinan akan dimulai di bulan Mei 2026. Nah, nanti drawingnya atau kocokannya itu akan dilakukan mungkin di akhir Desember atau Januari nih. Baru akan ketahuan nih siapa lawan masing-masing. Nah, di wilayah timur sendiri itu ada 8 tim yang lolos ke 16 besar, yakni MacArthur FC dari Australia, Gamba Osaka dari Jepang, Tampines Rover dari Singapura, Pohang Steelers dari Korea Selatan, Persib Bandung dari Indonesia, Bangkok United dari Thailand, Ratchanburi dari Thailand, dan Chong'an Hanoi dari Vietnam. Nah lalu kira-kira siapa nih calon lawan Persib di 16 besar? Ya kita lihat aja nih berdasarkan grup, di mana di wilayah timur itu di grup E itu kan juaranya MacArthur, runner up-nya Chong'an. Di grup F juaranya Gamba Osaka, runner up-nya Ratchanburi. Di grup G juaranya Persib, runner up-nya Bangkok. Di grup H juaranya Tampines Rover, runner up-nya Pohang Steelers. Jadi secara juara grup dan runner up, calon-calon lawan Persib adalah Chong'an dari Vietnam, Ratchanburi dari Thailand, dan Pohang Steelers dari Korsel. Dan Persib dipastikan gak akan ketemu yang namanya Bangkok United lagi, karena memang udah satu grup ya di babak penyisihan. Ya mudah-mudahan aja gak ketemu sama Pohang Steelers lu ya. Sebab bukan kami meremehkan Chong'an dan juga Ratchanburi, tapi paling tidak kalau ketemunya Chong'an atau Ratchanburi ya tetap ASEAN lah ya. Ya bisa kali lah kalau masih kelasnya ASEAN mah. Tapi kalau udah ketemunya Pohang Steelers ya agak berat sih. Nah kalau nanti ada berita-berita nih ya di media massa atau media sosial, katanya Persib kemungkinan akan jumpa MacArthur. Ini sebuah yang aneh buat kami, karena kan MacArthur itu juara grup, Persib juara grup. Nggak mungkin dong juara grup ketemu juara grup, karena kan kocokan pot drawingnya itu kan ya juara grup satu kocokan nih, satu lagi kocokan lagi ada runner up. Itu kan dikocok juara grup ketemu runner up mana, juara grup ketemu runner up mana. Jadi kan nggak mungkin ketemu antara juara grup dengan juara grup. Nah 16 besar ACL 2 ini akan dijalankan dengan sistem home away lu ya. Dan ini Persib juga agak repot sih, terancam gak main di GBLA atau mungkin tanpa penonton, atau mungkin penutupan sebagian tribun dari stadion GBLA gara-gara ada flare kemarin itu ya. Dan kalau ini kejadian benar Persib didenda dan disanksi di 16 besar, ya ini pukulan telak bagi Persib, tambah berat. Udahnya lawannya berat, tambah berat lagi tanpa ada yang dukung.
Terus kalau udah kayak gini, mikirin nggak tuh orang yang nyalain flare kemarin? Oh, tentu tidak. Karena kan yang nyalain flare kemarin itu otaknya pasti kosong. Kenapa? Karena mereka pasti lagi mabok. Nah, buat yang nanya, kalau Persib lolos dari 16 besar, masuknya kemana? Masuknya ke perempat final. Lawannya tim wilayah timur juga. Dari perempat final, kalau menang lagi ya lolos ke semifinal. Lawannya ya tetap dari timur juga. Kecuali di final nanti ya, baru ketemu dengan wakil dari wilayah barat. Jadi memang benar kata Boyan Hodak, kalau Persib masih mau terus bertahan di ACL 2, ya Persib harus upgrade pemainnya. Sebab pemain-pemain yang ada di Persib sekarang memang banyak yang kurang berpengalaman di kancah internasional. Kecuali mungkin Federico Barba ya, yang udah pernah ngerasain yang namanya Piala Dunia bersama Italia. Jadi ini memang sangat menarik ya. Kita akan nantikan siapa saja sih pemain-pemain yang akan didatangkan Boyan Hodak demi mengarungi 16 besar ACL 2. Apakah perlu nih ngedatangin kiper sekelas Martin Paes? Ya kenapa enggak? Kalau Joey Pelupesi oke lah ya. Dari soal pengalaman dia pernah berkancah di internasional bersama timnas di kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi kami memang sangat menyarankan Persib mengambil lagi para pemain diaspora timnas. Istilahnya lokal rasa asing lah ya. Kalau Persib ngambil pemain-pemain timnas kan nggak ngurangin slot pemain asing mereka. Oleh Romeni, Joey Pelupesi, Asnawi, Marcelino, Milner Jonathan, sampai Martin Paes. Ini pemain-pemain yang tepat kalau buat kami diambil sama Persib. Jadi kita akan tunggu nih bagaimana pergerakan Persib demi menyongsong ACL 2. Lanjut, Maxime Lestien. Ini pemain paling berbahaya milik Leon City Sailor ya. Ternyata keluar dari LCS. Usai LCS gagal lolos ke 16 besar ACL 2. Pemain asal Belgia ini selama di LCS sejak 2022 itu hampir 70 kali tampil loh di LCS dengan hampir cetak 50 gol dan 60 assist. Nah, kami coba menelusuri kemana sih si Lestien ini akan berlabuh selanjutnya. Di Indonesia sendiri, info yang kami dapatkan ada 4 tim yang tertarik pada Lestien. Ada Persib, Bali United, Persija, dan Borneo FC. Apakah 4 tim ini ada yang berhasil mendapatkan Lestien atau tidak? Karena selain tim-tim di Indonesia, di Thailand, di Vietnam, dan Malaysia pun tengah berburu tanda tangan Lestien. Posisi asli Lestien adalah winger, harganya 12,17 miliar rupiah, usianya 33 tahun. Nah, kita akan lihat nih, apakah Lestien ini akan jadi salah satu amunisi baru Persib di ACL 2? Ya, kita lihat nanti. Dari PSM Makassar secara mengejutkan mengakhiri kerjasama dengan Lucas Dias Serafin. Padahal pemain ini tampil luar biasa loh di PSM. Alasannya sih ada urusan keluarga. Ya padahal ya kita sama-sama tahu lah ya. UUD ujung-ujungnya duit. Gaji yang ditunggak di PSM lah. Siapa juga yang betah coba. Apalagi ada kabar klub di Brazil katanya sih udah tertarik sama Lucas Dias ini. Tapi tenang aja buat kalian para pendukung PSM Makassar. Pelatih Thomas Trucha kabarnya sudah mengantongi nih satu pemain pengganti dari Lucas Serafin. Tapi dengan satu syarat, ada nggak duitnya buat ngerekrutnya? Dan digaji nggak di PSM? Bener juga. Nah tuh PSM gimana sih manajemennya? Pelatih mah udah bagus kok manajemennya kayak gini ya. Ngapain aja tuh manajemen? Cari sponsor dong. Jengkel banget saya ngeliat tim yang satu ini manajemennya mencret kayak gini finansialnya. Dari Malut United. Oh ya, kami dapat info nih katanya Yakob Sayuri dilarang tampil ya lawan Persib. Kena sanksi katanya. Ternyata sanksi yang didapatkan oleh Yakob Sayuri bukanlah sanksi pertandingan di laga pertandingan ya, tapi sanksi disiplin. Nah, sanksi disiplin ini di luar konteks di dalam pertandingan ya. Jadi sanksinya ini kan jelasnya adalah Yakob Sayuri dilarang tampil 3 pertandingan setelah laga ini. Setelah laga ini maksudnya bukan urutannya pekan loh ya. Setelah laga ini dia 3 laga ke depan gak boleh main deh. Nah berarti termasuk lawan Persib. Jadi kami mohon maaf ya, kami tetap menampilkan Yakob Sayuri di prediksi pertandingan di line up lawan Persib. Nah kalau kita bicara soal Yakob Sayuri, duo Sayuri deh ya.
Ini kok kami ngerasa ada angin-angin aneh ya. Nih kabarnya, isu lo ya. Duo Sayuri ini masuk dalam radar Boyan Hodak nih buat jadi salah satu pemain di ACL 2. Nah lo, apakah kasus Yakob Sayuri ini akan sama dengan kasusnya Siro di musim lalu, di mana Siro musim lalu kena kartu merah aneh lawan Malut, akhirnya pindah ke Malut. Apakah Yakob Sayuri nggak bisa lawan Persib nih, kena sanksi, ujung-ujungnya akan ke Persib? Ingat, ini cuma isu lo ya. Dari Persebaya, ada yang unik nih dari supporternya Persebaya. Ternyata bukan supporter lain aja yang dihujat, klubnya sendiri juga dihujat tuh. Gara-garanya Persebaya ini buka cabang official store di sebuah mall besar ya di Surabaya. Langsung deh official Persebaya dihujat abis-abisan sama supporternya. Banyak supporter Persebaya yang bilang klub ini bukanlah klub bola tapi klub bisnis. Waduh, kok iso yo? Iya sih. Di saat tim-tim lain sibuk cari amunisi di putaran kedua, Persebaya mah anteng-anteng aja. Bahkan info terbaru yang kami dapat nih ya, hampir semua pelatih yang dihubungi oleh Persebaya katanya batal semua. Dan sekarang belum ada satupun pelatih yang bakalan datang ke Persebaya. Lah piye iki? Yo pelatih aja ora ono kok, mosok arep tuku pemain. Lah terus kalau beli pemain tapi pelatihnya nggak ada, tiba-tiba pelatih datang, ternyata pemainnya nggak sesuai dengan urusan pelatih, dengan sesuai dengan keinginan pelatih, apa nantinya akan bapuk lagi gitu? Aduh, ini manajemen Persebaya gimana ya? Padahal sih emang niatnya udah bagus sih. Dia buka cabang official store kan mungkin akan nambah pemasukan. Tapi embuh lah,